Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama Dia Retno di channel Guru Matematika. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Dan untuk video kali ini kita akan bahas mengenai materi fungsi ya, yang biasanya muncul di soal-soal TPS. Di soal nomor 1 di sini kalian bisa lihat ya, ada suatu himpunan A, misalkan di sini anggotanya A, B, C, D, dan himpunan B anggotanya negatif 1, 0, 1, dan 2. Maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B. Nah, di sini sudah saya berikan penjelas ya, bahwa fungsi adalah aturan yang mengawankan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Misalkan dalam bentuk diagram ya, dulu kalian kenal materi ini di SMP. Ini ada diagram himpunan. Di sebelah kiri adalah himpunan daerah asal atau himpunan A dengan anggotanya diletakkan di dalam lingkaran. Kemudian yang B berada di sebelah kanannya. Suatu fungsi itu berarti setiap anggota A punya pasangan di B dan pasangannya harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Tapi yang B ini boleh tidak punya pasangan ya. Sehingga dari sini kalian cek di soal apakah semua anggota A punya pasangan dan pasangannya harus tepat satu. Ya, kita lihat ya untuk pilihan A, di sini B-nya ini ada 2 ya, pasangannya 2 dan negatif 1, sehingga ini bukan fungsi. Yang C ini juga C-nya tertulis 2 kali, pasangannya juga berbeda. Nah, ini berarti pasangannya nggak tepat 1 ya. Yang C ini semuanya ada pasangannya dan pasangannya juga 1, sehingga yang C adalah fungsi. Sementara kalau yang D, nah ini D itu depannya 0, sehingga ini bukan fungsi dari A ke B, tapi mungkin dari B ke A gitu ya. Nah, untuk nomor 2 di sini diketahui ada fungsi Gx dan diketahui juga ada GC-nya 12. Nah, di sini saya tulis untuk Gx-nya sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Kemudian di sini ada GC. Sehingga X-nya di sini berarti kita ganti dengan C. Sehingga kalau saya tulis menjadi G, nah X-nya saya ganti C sehingga menjadi C kuadrat dikurangi 4. Nah, seperti ini, C kuadrat dikurangi 4. Nah, nilainya adalah 12. Ya, dari sini bisa kita tuliskan untuk C kuadrat min 4 sama dengan 12. Sehingga kalau kita tulis ya ke bawah, C kuadrat dikurangi 4 sama dengan 12. Dari sini kita pindahkan ruas untuk negatif 4-nya, sehingga 12 ditambah 4. Nah, diperoleh C kuadrat nilainya adalah 16. Nah, diperoleh hasilnya akar dari 16. Nah, kalau akar 16, akar suatu bilangan itu kan bisa positif negatif ya, sehingga diperoleh plus 4 atau negatif 4. Nah, namun di sini C-nya itu kurang dari 0, sehingga yang dipakai adalah untuk yang C negatif, sehingga C-nya adalah negatif 4. Nah, dari sini kita masukkan ke soal. Di soal ini kan ditanyakan G, C dikurangi 2 ya, sehingga saya tulis menjadi G, C-nya nanti kita masukkan menjadi negatif 4, sehingga kalau saya tulis negatif 4 dikurangi 2, nah hasilnya berarti negatif ya, tetap negatif 6. Nah, dari sini berarti kita masukkan kembali untuk X-nya diganti 6, diganti negatif 6 ya, mohon maaf. Nah, hasilnya berarti negatif 6 kuadrat ketemunya 36 dikurangi 4, sehingga hasil akhirnya adalah 32. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2. Lanjut ya untuk soal yang ketiga. Di sini saya punya persamaan setengah fx itu nilainya sama dengan f setengah x. Nah, maksud dari soal ini kita bisa buktikan ya untuk pilihan yang A. Misal kita punya fx-nya 2x ditambah 2. Kalau saya mau mencari setengah dikali fx, berarti setengah dikali 2x ditambah 2. Nah, apakah ini akan sama dengan f setengah x? Nah, kalau f setengah x berarti x-nya ini diganti setengah x. Nah, 2 berarti X-nya diganti setengah X seperti ini ya, ditambah 2. Nah, kalau kita hitung ini berarti kan semua yang ada di dalam kurung ini kita bagi 2 ya, karena ini bentuk pembagian, jadi dua-duanya harus kita coret ya, sehingga ketemunya X ditambah 1. Sementara yang sebelah kanan ketemunya adalah X tambah 2. Nah, ini kan nggak sama, sehingga jawaban A itu salah seperti itu ya. Kemudian yang B, nah di sini kita akan mencari setengah dikali fx, berarti setengah dikali, nah fx-nya kita ganti 13x. Kemudian untuk mencari f setengah x, berarti x-nya yang diganti setengah x. Nah, seperti ini.
Nah, ini kan berarti ketemunya jadi 13 per 2x, sebelah kanan menjadi 13 kali setengah x, ya tetap sama ya, 13 per 2x. Nah, dari sini diperoleh kiri dan kanan sama, sehingga jawaban nomor 3 adalah yang B. Kemudian nomor 4, di sini ada fx nilainya 2x dikurangi 3, dan fm-nya ini negatif 11. Nah, ini hampir mirip dengan soal-soal sebelumnya ya. Jadi kita punya fungsi awalnya itu fx, 2x dikurangi 3, dan kalau kita punya bentuk fm, artinya m-nya ini kita ganti, atau x-nya ini kita ganti dengan m, seperti itu ya. Sehingga ini saya tulis jadi 2 kali m dikurangi 3. Nah, nilainya ini sudah ada, yaitu negatif 11. Nah, dari sini ini sama dengan nomor sebelumnya tadi ya. Kita punya persamaan 2m sama dengan negatif 11 ditambah 3, sehingga 2m-nya adalah negatif 8 gini ya. Nah, m-nya diperoleh negatif 8 dibagi 2, sehingga m-nya adalah negatif 4 gini ya. Nah, berarti nilai A di sini kan sama dengan m. Nah, m-nya sudah ketemu negatif 4. Di soal yang B ini setengah dari fm, berarti setengahnya negatif 11. Berarti setengah dari negatif 11 itu adalah negatif 5,5 ya. Sehingga dari sini A dan B jelas lebih besar yang A, sehingga jawabannya adalah A lebih dari B. Nah, terus ini adalah soal nomor yang 4 ya. Yang terakhir di part ini, untuk soal nomor 5, di sini ada hx adalah 5x kuadrat ditambah x, yang mana yang merupakan nilai dari h a ditambah b. Nah, kalau kita punya hx-nya adalah 5x kuadrat ditambah x, nah kalau kita mencari HA ditambah B, nah artinya dalam kurung ini saya ganti, sehingga semua nilai X kita ganti dengan A ditambah B. Nah, ini semuanya kita ganti ya, sehingga kalau ditulis menjadi 5, X-nya kita ganti A ditambah B kuadrat, nah ditambah, nah ini ada X lagi, berarti kita tuliskan lagi A ditambah B. Boleh dikurung, boleh tidak ya yang belakang. Nah, ini kita kuadratkan dulu, berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau bingung kamu uraikan ya, A ditambah B dikali A tambah B. Nah, dari sini semua yang di dalam kurung kita kalikan 5, sehingga diperoleh 5A kuadrat ditambah 10AB, kemudian ditambah 5B kuadrat. Nah, yang belakang ini tetap. Nah, dari sini kita cek di jawaban mana yang persis seperti ini, yaitu yang E. Nah, jangan lupa ya, yang belum klik subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih, kita lanjutkan di part yang kedua.